Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini terutamanya tentang sisa 2024 untuk kehidupan kamu seperti apa. Jadi, aku bakalan lihat major energinya yang akan terjadi di sisa 2024 ini. Perlu diingat, ini adalah collective reading untuk banyak orang, dan ini adalah pick a card. Jadi gunakan intuisi. Relax, tenangin hatimu dulu, tenangin pikiran kamu. Semakin kamu tenang, semakin mudah pembacanya dan semakin terkonek sama dirimu. Kalau misalnya masih bingung, masih cemas, masih obsesi, ibaratkan, lepasin dulu, gitu. Relax dulu, tenangin dulu. Karena semakin kamu terjerat sama ilusi itu sendiri, semakin kamu gak akan bisa keluar, gitu. Gak akan dapat jawabannya di sini. So, ini adalah timeless reading juga. Jadi mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Cuman aku membuat readingan ini itu berarti sampai ke akhir tahun 2024. So, ini ada pilihan pertama. Ada Star Child. Pilihan kedua ada Trust in the Plan. Pilihan ketiga ada Master Healing. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Lakukan berkali-kali sampai kamu ngerasa relax. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah ya. Kamu tinggal cek aja. Perlu diingat juga, kalau yang namanya collective reading itu untuk banyak orang. Jadi diproses dulu, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Dan aku percaya tidak ada yang keperluan di ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi, aku bakalan lihat langsung what will happen di sisa 2024 ini. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sisa 2024-mu. What? Langsung ada judgment. Ada judgment. Ada the Knight of Cups. Ini untuk terutama yang light worker, yang memang sudah menjalani perjalanan spiritual. Aku ngeliatnya bakalan ada jawaban tentang who you are, siapa dirimu, your life mission, atau bahkan seperti kayak tujuan hidupmu seperti apa. Nanti ada panggilan jiwa yang gak akan bisa diabaikan. Mungkin terutama dari kalian yang kayak kemarin malas-malesan untuk memperbaiki jiwamu atau memperbaiki spiritual kamu, ini udah gak bisa malas-malasan lagi. Ini bukan disentil lagi, ini seperti ditabok rasanya kalau aku lihat. The Judgment itu konsepnya kalau aku lihat lebih seperti kayak jawaban, seperti cahaya gitu. Kemarin atau keadaannya kamu berada di dalam kegelapan, but di kegelapan itu mungkin banyak nikmatnya, banyak pleasure-nya, banyak nafsu yang terpuaskan. Cuman nanti diterangin. Saat diterangin, oh ternyata kehidupannya kayak gini. Oh ternyata nggak senikmat yang aku pikirkan gitu. Jadi ibaratkan ya mungkin kemarin itu terjerat dalam sebuah kumparan atau siklus-siklus yang karma-karma negatif, karma-karma yang banyak energi toksiknya lah gitu, atau lingkungan yang banyak toksiknya. Akhirnya diterangin semua gitu. Akhirnya kamu bisa ngeliat dengan sangat-sangat jelas gitu. Dan yang aku lihat, karena sudah mampu melihat dengan jelas, mungkin awalnya a bit denying ya gitu. Aduh, kayaknya nggak harus seperti ini deh. Aku nggak mau kayak gini gitu. Aku maunya semuanya nikmat.
tapi akhirnya bisa menelan pil realita gitu. Dan kalau aku lihat di sini, strongnya adalah walaupun semuanya diterangin nih, diberikan cahaya gitu, kamu tetap dikasih arahan atau dikasih guidance gitu, dan gak akan ngerasa sendirian sebenarnya. Kesendirian itu mungkin sesuatu yang kamu buat sendiri. Jadi beberapa dari kalian itu sebenarnya ngerasa lonely because you make that happen gitu. Kamu yang ngebuat sendiri. Contoh misalnya beberapa kasus aku ngeliatnya kayak gini, ngerasa sendiri karena gak ada orang-orang gitu. But your friends ask you out. Teman-teman kamu ngajak keluar, keluarga kamu ngajak ngobrol gitu, tapi kamu shut them down. Kamu yang nutup itu gitu. Itu kan loneliness yang kamu creating sendiri gitu. Dan lucunya adalah kadang-kadang itu juga dibuat, kesendirian itu dibuat bukan cuma untuk ngerasa sedih sebenarnya, tapi untuk bisa memproyeksikan apa yang sebenarnya terjadi gitu di dalam diri kamu sendiri gitu. Ini loh sesuatu yang sebenarnya di dalam diri kamu takutkan kamu keluarkan gitu. So you need to work on it gitu. Kamu harus usahakan untuk bisa menghadapi kesendirian dan kesepian itu gitu. Dan dari energi The Two of Wands, major energinya sisa di 2024 ini sebenarnya bakalan bisa lebih balance ya kehidupannya. Let's say kayak balance soal finansial sama love life gitu, atau balance soal hubungan kamu sama yang di atas dan hubungan duniawi kamu gitu. Karena balik lagi mungkin dari self reflection itu sendiri gitu, dari sesuatu yang dicerahkan itu, dan akhirnya karena sudah mampu untuk balancing, mampu untuk belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu, belajar dari experience masa lalu. Nah, ini fondasinya jadi cukup kuat gitu. Entah itu mau fondasi buat aku fokus ke karir, aku fokus ke finansial, aku fokus ke love life, aku fokus untuk bangun family gitu, apapun itu. Karena fondasinya sudah kuat, akhirnya kamu bakalan attracting people yang helping you gitu, ngebantu kamu buat ngebangun fondasi yang lebih kokoh lagi. Karena dari diri kamu sendiri sudah kokoh, ketemu orang yang gak akan kayak meruntuhkan gitu, karena sama-sama kuat gitu. Nah, kalau aku lihat dari energi The Six of Coins juga kemampuan untuk memberi akan semakin besar. So, kemungkinan ini juga secara finansial akan dikasih lebih, kemungkinan di akhir-akhir tahun gitu. Tapi The Six of Coins itu sebenarnya gini, ada pernah gak sih kalau misalnya kita mau ngasih sesuatu karena pikiran, aku kalau ngasih aku dapat gitu, itu kan datangnya dari pikiran. It's something that mungkin yang kepatri gitu di pikiran gitu, karena dari rules-nya seperti itu gitu, dari aturannya seperti itu. But coba deh memberikan sesuatu karena ketukan hati gitu, it's something different, itu beda banget gitu. Ada orang-orang yang memberikan ke orang lain to feel good, untuk ngerasa lebih baik tentang diri sendiri. Tapi ada orang yang memberi ke orang lain karena memang ketukan hati. Bahkan saat ngelakuin itu dia nggak ngerasa apapun gitu, karena ya udah kasih aja gitu. Tapi bahkan saat dia ngelakuin itu dia bakal lupa gitu. Nah, itu yang dicari sebenarnya. Jadi saat kita membagi, bukan untuk mencari sebuah rasa enak untuk diri sendiri gitu. Feeling good, aku udah bagi. Feeling good untuk aku ngerasa better gitu. Aku ngerasa, aku bagi dulu baru aku ngerasa bersyukur. Harusnya bersyukur dulu gitu, baru membagi. Jadi dicari ketukan hati itu, karena membagi itu konsepnya bukan kasih uang ke orang yang membutuhkan gitu. Sometimes ketukan hati saat ngeliat teman kamu nangis, kamu nyamperin, meluk, itu ketukan hati kayak gitu. Jadi sesuatu yang mungkin secara alam bawah sadar itu tergerak, atau secara intuisi tergerak gitu. Jadi asah terus intuisinya, buka hatinya, clearing hatinya. Jadi semakin kamu mampu untuk memberi dalam konsep tersebut, semakin banyak gitu. Di sini The Nine of Cups, kalau aku lihat romance yang datang di akhir tahun. Jadi kalau konsep romance-nya mungkin kebanyakan tuh
yang aku lihat akan menyegarkan dan menyenangkan ya. Jadi something fun. Ini bukan sesuatu yang berat gitu. Mungkin karena beratnya udah di spiritual. Jadi di love life cukup diringankan. So nanti aku bakalan honest sini, bakalan jujur. Jadi aku bukan ngelihat fortune-nya aja, bukan ngelihat enak-enaknya aja, tapi aku juga ngebaca mungkin lebih seperti kayak yang bisa kamu ekspektasikan di sini gitu. Nah, yang agak berat di sini kalau aku lihat something from the past, sesuatu yang di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu, atau bahkan kayak ketakutan itu akan rising, akan muncul gitu. Nah, cuman karena sudah pernah muncul, jadi kamu bisa punya ancang-ancang, aku harus gimana nih kalau ketakutan itu muncul gitu. Jadi itu bekal sebenarnya. And then di sini jadi jangan mensabotase diri sendiri. Yang tadi aku bilang, kamu tuh nggak sendiri. Sometimes kesendirian itu kita ngebuat sendiri, kita mensabotase sendiri gitu. Jadi lawan itu gitu, lawan kesendirian tersebut. Karena kalau aku lihat dari energi The Eight of Swords di sini, dia di dalam gua sendirian, ibaratnya this is you. Saat ada tadi sesuatu yang terang ini, momen-momen spiritual awakening, ini rasa sendiri dengan segala overthinking yang ada di pikiran kamu gitu. Overthinking itu cuma kayak menyiksa diri sendiri sebenarnya gitu. Lama-lama orang juga sakit gitu sama overthinking. But kalau kamu dilihat di sini, guanya tuh gak ketutup. Dia di luar itu cerah gitu. Ibaratkan kamu jangan berlama-lama gitu. Kita boleh nih ngerasa terpuruk, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri buat saving ourselves. Yang menyelamatkan diri kamu bukan orang lain soalnya. Yang tadi aku bilang, ini chance buat keluar dari apapun yang menyakitkan itu ada gitu. Kayak pintu itu, pintunya kebuka. Cuman kita harus punya usaha buat berdiri, ngebuka pintunya dan jalan keluar gitu. Gak ada orang lain yang ngegeret kamu keluar. Jadi di sini trauma-trauma akan muncul. The Five of Swords itu ibaratkan ketakutan-ketakutan muncul juga karena kemungkinan termanifestasi. So belajar untuk clearing your mind gitu. So the bottom of the deck ada ini kebanyakan mungkin energi Virgo, energi Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini juga ada Scorpio, The Fool, Libra, Gemini, Aquarius. Jadi ini yang tidak akan terlewatkan kalau aku lihat di akhir-akhir 2024 karena ada keinginan untuk menarik diri gitu. Tapi positif negatifnya tetap ada. Kalau dari energi dari Medicine ini, positifnya adalah kita mampu untuk merefleksikan apa yang kita alamin. Jadi proses pendewasaan datangnya dari diri sendiri. Aku bisa tahu nih aku harus ngapain, aku pernah ngelakuin kesalahan apa, kebaikan apa. Itu kan self reflection, bercermin sama diri sendiri. Tapi negatifnya adalah saat proses bercermin kadang-kadang punya kenyamanan dengan kesendirian gitu. Jadi akhirnya tanpa disadari ngeblok positivity yang datangnya dari orang-orang luar yang pengen kamu ngelihat kamu, pengen ngajak kamu keluar, enggak, banyak say no gitu. Jadi harus balance, life itu harus balance. Sometimes saat kita melakukan progress, entah itu pencarian jati diri atau progress spiritual awakening kita gitu, ada yang terfokus 100% ke spiritual, itu tidak akan balance hidupnya. Itu malah akan terjebak sama spiritual ego gitu, sama ilusi. Jadi harus balance kehidupan kita tuh. So aku bakalan lihat this is keyword for the rest of this year. Sisa 2024 tuh. Flexibility, blessing, voyage, and then community. So you need people. Kamu butuh orang-orang lain loh untuk bisa survive in this world. Kita tuh
manusia yang membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Seperti itu. Jadi saat kita memakai peran kita in community, bersosialisasi, kita akan attracting people atau attracting orang-orang, narik orang-orang yang sefrekuensi sama diri kita. Jadi di sini kamu mempunyai kesempatan untuk berada di tengah-tengah orang yang juga merasakan apa yang kamu rasakan, melakukan apa yang kamu lakukan, atau bahkan memiliki kesukaan atau bahkan panggilan jiwa yang sama diri kamu. Dari energi flexibility, minta untuk lebih fleksibel lagi sama your reality, sama ekspektasi kamu. Di sini blessingnya bakalan banyak banget, dan kalau aku lihat ada voyage. Jadi di akhir-akhir tahun atau mungkin sebentar lagi, aku ngeliat ada sebuah proses perjalanan. Kalau voyage sendiri, kalau aku lihat secara harafiah sih ya. Jadi di sisa tahun ini ada kesempatan kamu untuk pergi ke suatu tempat. So, aku bakalan lihat lagi dari sini. Ada lagu yang dari tadi aku denger, sebentar aku cari dulu judulnya. Judulnya Space Girl, Frances Forever. Kemungkinan itu juga bisa menjadi lagu yang menginspirasi dirimu. The answer you need is coming. Jadi jawaban yang kamu cari akan datang. Nothing is yet set in stone. Jadi semua itu masih ada progress dan usaha-usaha kamu bakalan ada hasilnya kok gitu. Ini ada be bold and make the first move. Jadi harus berani buat gebrakan. Ayo langkah dulu gitu. Do you want something? Langkah dulu. Buat langkah. Kemungkinan ini juga diminta buat ambil resiko. So, what else? Message for the rest of this year. Ada the destroyer. And then ada the self. Yang mampu buat mencahin cangkang kamu sendiri adalah dirimu sendiri. Sometimes ini tuh kayak positif and negatif diri kita sendiri. Kita tuh pasti punya positive side. Kita punya cahaya, tapi kita juga punya kegelapan. So, sama-sama kayak konsep gini. Let's say kayak ada keilmuan. Contohnya, keilmuannya baik banget, putih banget ibaratkan keilmuan itu. Tapi di tangan orang yang jahat, itu akan tetap jadi jahat. Sama kayak keilmuan yang hitam banget, keilmuan yang jahat banget, di tangan orang yang baik, yang tulus akan jadi baik juga hasilnya gitu. Jadi itu tergantung dari diri kita sendiri. Dari soal konsep keilmuan, ke materi gitu, apapun itu. Atau kalau misalnya kamu masih belum paham, contoh kayak pisau deh gitu. Kalau dipakai sama chef itu akan sangat berguna, tapi kalau pisau itu dipakai sama penjahat itu akan merugikan orang lain, gitu aja gitu. Jadi bukan soal barangnya, sesuatunya, tapi diri kitanya sendiri. So, aku bakalan lihat lagi. Trust the magic of new beginning. Percaya sama magicnya awal mula. Everything I need is within me. Apapun yang kamu butuhkan udah ada di dalam diri sendiri. Your feelings are valid. Perasaan kamu tuh valid. Sesuatu yang ibaratkan sah-sah aja kamu rasa seperti itu. Tapi kamu juga harus lihat apa yang bisa kamu lakukan dengan perasaan tersebut. Perasaan itu sah-sah aja gitu. Tapi yang gak sah itu adalah kayak ilusi yang datang karena hal-hal tersebut. Ada your rare soul. Jiwa kamu tuh jiwa yang langka. Embracing kelangkaan dirimu. Blue. Ini good karma, proteksi cukup kencang di sampai akhir tahun. Dan kalau aku lihat di sini ada kekreativitasan.
yang datangnya dari pencerahan yang datang dan pembersihan jiwa. Lalu di sini ada week. What can you let go of right now to set yourself free? Apa yang bisa kamu lepasin saat ini buat ngebebasin diri kamu? So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut bisa buku reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love. Ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi aku bakalan lihat sisa 2024 mo. Jadi kita bakal langsung lihat. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. What will happen for the rest of this year? Oke. Sisa 2024 mo. The Queen of Wands, the Knight of Cups, ada the Two of Stars, and then the Three of Cups. Yang kulihat jelas di sini sebenarnya ngomongin soal choices ya, banyak banget sepanjang bulan-bulan ke depan pilihan-pilihan. Mau pilih soal lebih banyak hangout sama teman atau lebih banyak hangout sama keluarga, atau bahkan pilihan soal love life apa keluarga ya, percintaan atau finansial ya. Jadi kebanyakan soal pilihan-pilihan. Cuman kalau aku lihat di sini kebanyakan dari kalian bakalan lebih busy, sibuk banget sampai ke akhir 2024, terutama untuk kalian yang lagi meniti karir, membuat namamu sendiri gitu. Jadi kalau aku lihat di sini banyak banget yang punya project-project baru, terutama soal karir. Jadi kalau aku lihat beberapa dari kalian mungkin planning buat bangun bisnis sendiri atau usaha sendiri. Di sini ada apa ya, passion di situ gitu. Kayak menemukan sebuah gejolak-gejolak yang membara untuk membuat bisnis kamu sendiri, atau bahkan membuat usahamu sendiri gitu, atau bahkan kayak bekerja untuk diri sendiri. So kalau aku lihat energi The Queen of Wands ini kayak mengejar sesuatu, cukup drivennya atau membaranya itu cukup kencang kalau aku lihat. Jadi bener-bener ke arah untuk aku ngejar kesuksesan gitu konsepnya sampai akhir 2024. And then banyak selebrasi yang aku lihat, jadi banyak perayaan. Di sini ada yang perayaannya bisa kamu rayakan sama keluarga, sama teman-teman, atau bahkan ada selebrasi di keluarga intimu gitu. Cuman dari energi The Three of Cups sendiri, kalau aku lihat about social life akan sangat ngebaik. Jadi mungkin kemarin sempat berada di dalam toxic relationship sama teman-teman, bakalan ketemu sama teman-teman yang punya healthy lifestyle, punya healthy relationship sama dirimu gitu. But energi The Three of Cups ini kayak you sharing happiness gitu, membagi happiness kamu. Jadi kamu punya kebahagiaan, jadi dapat kebahagiaan sampai di akhir 2024 ini, tapi kamu juga punya kemampuan untuk membagi itu. Di sini beberapa dari kalian bakalan punya entah itu lebih dekat sama teman-teman atau punya komunitas kalau aku lihat. The Six of Stars, kemampuan untuk memberi ini agak mirip kayak nomor 1. Jadi aku bakalan kasih ini lagi ya, saran mungkin. Jadi membagi itu bukan hanya karena kita pengen feeling good about something. Aduh, aku ngerasa kayak hidup aku susah nih, jadi aku coba deh untuk memberi gitu. Ngerasa kayak lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi itu kayak memfabricated atau bahkan seperti
kamu ngebuat skenario untuk ngebuat diri kamu lebih baik gitu. Mungkin itu usahanya baik gitu, niatnya mungkin harus diperbaiki. Let's say kayak niatnya lebih seperti karena memang terketuk hatinya, bukan karena pengen dapetin sesuatu dari apa yang kamu kasih gitu. Itu beda banget loh. Jadi emang kayak lines-nya atau garisnya tuh tipis banget antara ketulusan memberi sama kita pengen sesuatu dari apa yang kita berikan gitu. Tapi kalau kamu pikir deh, kalau kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita kasih, sometimes gak akan sesuai sama ekspektasi gitu. So when you give something, make sure because you want to give, karena memang pengen ngasih gitu, bukan pengen nyari sesuatu dari apa yang kamu kasih. Jadi kadang-kadang orang tuh salah kaprahnya, mana nih aku udah banyak sedekah, aku udah ngasih ini, aku udah fokus ke temen aku, ngasih waktu dan segala macam, mana gitu, mana apa yang aku deserve gitu dari apa yang aku berikan. Gak akan dapet, karena dari awal niatnya sudah tidak terlalu tulus gitu. Jadi ketulusan itu datangnya ya memang I want to give something, mau aku dapat ya udah gitu, atau nggak dapat juga ya udah gitu, ibaratkan kayak gitu. So belajar untuk saat kita memberikan sesuatu karena hatinya terketuk, karena emang pengen gitu. Jadi sometimes orang yang terbiasa untuk memberi pun kadang-kadang kamu lihat deh, pasti suka lupa gitu. Oh iya, masa ya aku udah ngasih ya? Emang aku pernah ya ngasih ya gitu. Jadi ketulusan itu tuh datangnya karena memang terbiasa gitu. Kita ngasih sesuatu karena kita terbiasa. Saat kita terbiasa tanpa kita pengen sesuatu, yang namanya rezeki ngalir juga terbiasa. Gitu. So di sini kalau aku lihat nanti bakalan punya kemampuan untuk giving. Nah, saat punya kemampuan, what I see di sini beberapa dari kalian ini ngomongin soal lebih seperti lagi judge sama semesta. Niat kamu memberi untuk apa? Gitu. So yang aku lihat di sini banyak banget materi-materi yang mungkin bakalan datang itu dalam bentuk project, dalam bentuk usaha, dalam bentuk bisnis di sini, terutama untuk kalian yang mungkin punya usaha sendiri atau bahkan kayak entrepreneur gitu. Kalau aku lihat di sini kemampuan untuk belajar dari orang-orang yang mungkin kayak mentor untuk diri kamu gitu. And then you get it for free kebanyakan. Dapat ilmu dengan gratis dengan mudah gitu. Yang aku lihat di sini juga beberapa dari kalian bakalan belajar new skill yang aku lihat di akhir tahun. New skill itu aku nggak bisa spesifik karena ini banyak banget gitu. Jadi entah ada ilham apa, kamu tiba-tiba pengen belajar sesuatu, dan saat kamu belajar kamu fokusin karena di sini drivennya, passionnya kuat banget. Ini cukup bisa mudah belajar ya. Let's say kayak orang belajar gitar butuh 1 tahun gitu, kamu butuh 4 bulanan, 5 bulanan gitu. Jadi karena semangatnya luar biasa atau karena memang keinginannya gede banget gitu. Dan yang aku lihat di sini love, you get love from friends, dari teman-teman. Dapat cinta dari teman-teman. Tapi kalau aku lihat juga di sini ada yang tumbuh di pertemanan kamu, cinta di pertemanan. Jadi there's something about your friendship. Dari sesuatu di soal lingkungan pertemanan kamu yang tadinya turning dari friends, dari pertemanan turning into love gitu. Jadi yang tadinya pertemanan berubah jadi cinta gitu kalau aku lihat. Ini romansnya cukup datangnya cukup cepat kalau aku lihat. Mungkin beberapa bulan ke depan. Dari energi The Queen of Wands, proteksi itu kuat banget kalau aku lihat, terutama untuk kalian yang di perjalanan spiritual atau bahkan dari energi The Queen of Wands. Kalau aku lihat beberapa dari kalian pengen belajar sesuatu gitu. Nah, saat kalian sudah netepin sesuatu, pengen sesuatu, ini proteksinya ke jalan yang kamu tuju cukup kuat gitu. Ini ambisi untuk menjadi bos, ambisi untuk punya sesuatu dari diri kamu sendiri cukup kuat di sini. Jadi kemungkinan you will create something. Kamu akan buat sesuatu, entah kamu buat buku, entah kamu buat lagu, entah kamu buat
bisnis, entah kamu buat ya usaha, entah kamu bikin apapun dari diri sendiri gitu. Ini yang kulihat di akhir tahun bakalan kelihatan si hasil dari apa yang kamu buat itu. So di sini trust jalannya. Saat kamu sudah netepin aku mau ini, percaya aja sama apa yang datang jalannya. So the bottom of the deck ada the King of Stars. Jadi kalau aku lihat akan ada tadi cinta gitu. Kalau aku lihat kemungkinan cintanya bisa dari teman-teman, dari keluarga, karena kamu punya istilahnya punya ambisi yang cukup kuat untuk meraih sesuatu. Banyak orang yang akan sangat terpesona lah, mesmerize sama energi kamu sendiri. Kamu pernah lihat gak sih saat kamu ngobrol sama seseorang, terus dia ngobrolin soal hobinya, terus matanya berbinar-binar gitu, passionate sekali, and then tanpa kamu sadari kamu ikutan senyum gitu, karena ngeliat orang itu bahagia. Ada yang ngeliat kamu kayak gitu. Jadi dia itu melihat apa ya, dia sangat happy, bahagia banget ngeliat kamu bahagia gitu. Terutama kalian yang feminin di sini lagi fertile-nya, lagi subur-suburnya. Jadi kalau aku lihat ini punya banyak stamina yang cukup besar. Nah, untuk yang maskulin kalau aku lihat ini disarankan untuk lebih banyak mempertimbangkan opini orang lain, terutama kalau misal kamu entrepreneur atau kamu punya usaha sendiri atau bagaikan posisi kamu leader lah gitu, posisi kamu di atas, belajar untuk bisa mendengarkan opini gitu, kerjasama sama tim. Dan di sini the bottom of the deck, the King of Stars, kalau aku lihat secara finansial oke banget sampai akhir tahun. You have a lot, kamu ya banyak gitu. Jadi belajar untuk bisa lebih bijak dalam spending money, kebijakan, tapi juga the King of Stars di sini untuk kalian yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga. Aku ngelihatnya di sini punya banyak rezeki lah gitu untuk kamu bagi-bagi juga untuk keluarga kamu. Dan kalau aku lihat di sini konsep kesuksesan dan kestabilan finansial yang aku lihat. So di sini ada energi Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini juga ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini juga ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Kalau kamu mau yang soal zodiak, kita bakalan lihat ini adalah keyword untuk dirimu sampai sisa tahun ini. The rest of this year for the people pictures number 2. Ada embracing. Ada wonders. Ini bakalan banyak hal baru. Jadi diminta untuk lebih berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Openness. Embracing sama openness sebenarnya energinya sama gitu. Ibaratkan buka tanganmu yang lebar untuk menerima rezeki gitu. Buka tanganmu yang lebar untuk menerima hal-hal indah. Walaupun hal-hal indah itu asing, but it's positive. Di sini trust, diminta untuk percaya. This is trust the plan. Jadi percaya sama jalannya, percaya sama diri sendiri, percaya sama jalannya, percaya sama apa yang kamu hadapin selama ini, saat ini yang sedang terjadi sampai ke depan. Itu adalah progress atau proses. Kamu minta sesuatu, mungkin dari awal tahun kemarin kamu pengen ini adalah prosesnya. Jadi percaya. So, kita bakalan lihat dari sini. So, what happened? Ada the nectar. Kalau keresak-keresak itu kesenggol. Aku tidak bisa controlling my body ya. Jadi kesenggol ya, mau gimana lagi. The nectar. Di sini ada the storm. Creature. Ini ada hal yang manis terjadi nih kalau aku lihat. Ini kalau aku lihat tuh apa ya, ini lebih seperti ada sesuatu yang terjadi yang mungkin kamu harapkan tahun-tahun kemarin udah nggak kamu harapkan lagi, terus terjadinya sekarang. Jadi saat datang, ini udah aku tunggu dari kemarin, kemana aja gitu. Jadi saat datang juga kayak ya udah gitu.
Jadi cuma ketawa-ketawa sendiri. Jadi yang aku lihat terutama untuk romance ya, ini akan ada romance yang mungkin agak cheesy ya, bisa dibilang kayak percintaan atau kisah cinta yang gimana jelasnya, kayak cinta-cinta yang hahihi lah gitu. Sit. Yang aku bilang ini very fertile sampai akhir tahun, terutama kalian yang perempuan. So gini. Just be careful using protection. Ini ada yang kamu tanam, kalau aku lihat ini sesuatu yang kamu buat sendiri sih gitu. Dari apa yang sudah kamu kerjakan kemarin, kalau aku lihat you create something beautiful yang mungkin bakalan menginspirasi orang lain. Mungkin beberapa dari kalian itu tantangannya lebih seperti ada hal-hal yang mengguncang egomu, mengguncang apa yang kamu percayai gitu. Cuman di sini ada kejadian-kejadian yang terjadi untuk menghilangkan energi-energi yang cuma memberatkan dirimu saja gitu. Dari energi the storm sendiri yang aku lihat sebenarnya gini, konsepnya kayak ada storm datang gitu, kayak badai datang, tapi badai itu ngebawa hal-hal buruk pergi, datangnya cuma sesaat gitu. Jadi aku bakalan reading secara honest ya, secara jujur. Yang datang bukan hanya kayak manis-manis aja gitu. Yang namanya storming, kayak namanya badai itu kayak duar aja gitu terjadi. Yang mungkin tadinya stabil tiba-tiba duar. Cuman itu tuh kejadian untuk akhirnya menyelamatkan dirimu gitu. Karena mungkin kemarin punya kemelekatan sama sesuatu yang toxic, gak nyadar nih gitu, tapi akhirnya dikasih lah gitu, ada sebuah tantangan, ada sebuah guncangan. Nah guncangan itu yang akhirnya bikin kamu melek gitu. Tadinya kamu kayak udah gitu ngelihat everything in a rose colored glasses, contohnya ngelihat sesuatu indah-indah gitu, tapi tiba-tiba kacamatanya dihempaskan, kacamatanya dibuka, nih kamu lihat nih ada yang gini. Awalnya pastinya sakit banget gitu ngelihat fakta, tapi ya udah terima fakta. Saat sudah terima fakta, akhirnya kamu bisa ngerilis diri kamu sama sesuatu yang sebenarnya merugikan dirimu gitu. Dan tantangan lainnya kalau aku lihat ini soal jangan kelamaan buat nentuin sesuatu. Karena kalau aku lihat punya kebiasaan untuk dientar-entarin gitu kalau aku lihat. So, aku bakalan lihat lagi ke sini. What happened? Ada a time to give rather than take. Ini waktunya buat memberi daripada ngambil sesuatu. Jangan hanya minta, ngambil. So, new start is coming. Jadi ada awal mula baru, which is good sebenarnya. Yang tadi aku bilang, terutama untuk kalian yang mau membuat karya atau membuat sesuatu. But yang namanya new beginning itu pasti harus ada ending, harus ada sesuatu yang kamu rilis, harus kamu tutup dulu gitu. Jadi belajar untuk bisa kontemplasi nih sekarang, melihat apa nih yang harus aku lepasin nih gitu untuk aku bisa start. So di sini new romantic cycle begins. Jadi ada awal mula baru soal percintaan. Karena yang dari tadi aku bikin ketawa adalah ini romansa yang kayak apaan sih, kok kayak alay banget, tapi itu menggemaskan. Jadi ini kayak tipe-tipe percintaan yang menggemaskan. Mungkin kayak awal-awal bikin kamu embarrassed, bikin kamu agak malu gitu. Cuman ini sesuatu yang seperti memberikan bumbu kebahagiaan gitu. So, ada siklus romantik baru. Jangan sampai yang tadi aku bilang masih punya kemelekatan sama sesuatu yang toxic, agar tidak membuat kesalahan yang sama, tidak membuat siklus yang sama, karena dikasih jalan yang baru. So, aku bakalan lihat ini macam-macam yang datang, tapi ini pasti disarankan buat ya udah buka tangan kamu untuk menerima gitu.
kalau kamu lihat ini gesturnya, aduh aku sulit lagi buat gesturnya, tangannya tuh membuka gitu. And then di sini diminta untuk open dan embracing di sini. Terima. It's something that you already asked for sebenarnya. Udah kamu minta kemarin. Ini waktunya datang. Di sini ada be proud of how hard you are trying. Jadi banggalah sama diri kamu sendiri. Mungkin orang lain gak akan bisa survive kalau berada di posisi dirimu. So, cintai diri sendiri. Be proud. Bangga sama sudah kemajuan selama ini. So, di sini ada the moon, manifest, rebirth, clears. Intuisi akan semakin kuat. Ini ada sesuatu yang kau manifestasikan terjadi. Dan ada konsep rebirth. Jadi kayak terlahir kembali. Saat terlahir kembali, jangan kotor-kotoran lagi. Ada the ocean. Cleanse. Ini ngomongnya ada beberapa kartu yang menunjukkan ada proses pembersihan. Ini proses pembersihan. So, kalau aku lihat ini bakalan kamu rasakan. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan ya, kayak sampai 1 minggu ke depan ngerasa cleanse ya, ngerasa pembersihannya. Cuman dari proses pembersihan, ibaratkan kayak kamu mandi biasanya pakai shower, ini mandi kayak pakai semprotan mobil, tau gak sih, kencang. Itu pasti akan agak sakit sedikit, tapi itu akan bikin kamu nge-lag. Ini bakalan ada momen refreshness dan momen kamu akan nge-releasing sesuatu gitu. And then if you kalau kamu punya kesempatan, punya kemampuan, bisa pergi ke lautan, itu bakalan ngebantu banget. Taruh sini kali ya. And then I am unique and special, I add value to the world. Jadi kamu adalah orang-orang yang unik, kamu hidup pun itu udah ada maknanya di hidup ini. I am light. Kamu pun punya cahayamu sendiri. Ada what I believe become reality. Jadi apa yang kamu percayai akan menjadi realita. Jadi kalau misalnya masih punya overthinking untuk hal-hal yang negatif, coba langsung shifting gitu. Balikin pikiran kamu ke pikiran yang positif, yang clear, yang jernih. Terus apapun yang kamu pikirin ini bakalan jadi realita. So di sini I am just pure magic. Jadi dirimu penuh dengan magic. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu terberlanjut, bisa buku sliding. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan ke-3. Jadi, aku bakalan lihat sisa 2024-mu. Coba tarik nafas dulu. Tahan. Lalu hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Jadi, suara aku agak hilang. Jadi, ini adalah sisa 2024-mu. Sisa tahun ini. The rest of this year. Ada tower, jong 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 jong. Ada dua momen. Jadi aku bakalan sangat honest. Ini kayak kejujuran yang sangat brutal. Jadi ada sesuatu yang menamparmu. The tower. Ini ibaratkan kalau simpelnya kamu digaplok sama semesta. Mungkin kemarin udah dikasih tanda-tanda tipis-tipis tapi mengabaikan. So sekarang udah gak bisa diabaikan lagi gitu. Jadi banyak banget dari kalian yang refusing to change. Mungkin gak mau berubah gitu. Gak mau melakukan perubahan. Aku
aku maunya gini aja gitu, nyaman-nyaman aja, aku maunya ini, aku punya itu, aku maunya dia gitu. Akhirnya dikasih fakta, akhirnya ditampar sama semesta gitu. So transformation itu datangnya kalau aku lihat dari sesuatu yang sangat ekstrim gitu. So yang datang di sisa 2024 ini adalah perubahan yang sangat ekstrim untuk dirimu. The Tower itu sometimes orang-orang dapatnya tuh kayak guncangan, tapi pasti ada blessingnya. Ini konsepnya ada blessing in disguise. Contoh misalnya kamu punya kemelekatan hubungan sama seseorang yang toxic, and then kamu terbiasa, akhirnya membiasakan hubungan yang toxic. Karena udah terbiasa, ya udahlah gitu. Jadi mengiyakan, and then akhirnya you lose yourself. Kamu kehilangan diri kamu sendiri. You give up your power. Kamu kehilangan power kamu sendiri. Ngikut-ngikut terus sama hubungan yang toxic, gak bisa lepas gitu. But the Tower itu datang buat ngelepasin itu gitu. Akhirnya disentil, digaplok, gini ternyata gitu. Itu guncangan yang sangat besar, yang tadinya mungkin ibaratkan kayak manusia jalan sambil merem gitu, akhirnya dikasih melek. Saat melek ternyata kayak gini ya gitu. Jadi ini konsep realization atau kesadaran yang luar biasa gitu kamu dapatnya, kesadaran yang jor-joran. Nah akhirnya punya kesempatan untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi ibaratkan tadi kamu punya kemelekatan sama hubungan yang toxic, ngelihatnya semuanya kayak lampu hijau pada lampu merah. Udah orang-orang bilang itu lampu merah, stop gitu. Enggak, ini hijau kok gitu. Sampai buta warna ibaratkan. Nah akhirnya kayak dikasih kejelasan, oh iya ya ini red flag gitu. Oh iya ya gitu. So ada the Ace of Pentacles. Kita lihat lagi ya. And then ada cycle, kalau aku lihat ada ending and then new beginning. The World ini juga ada completion. Completion tuh konsepnya kayak kamu baca novel pasti ada endingnya, walaupun kamu baca novel berbuku-buku ya contohnya, tapi ada satu buku yang selesai, ya nggak sih gitu. Jadi ini kayak menyadari, oke, ada sesuatu yang harus aku selesaikan, ada sesuatu yang udah aku harus tutup gitu, nggak bisa dipaksain gitu. Jadi ada sesuatu hal yang sudah tidak bisa dipaksakan, kalau lepasin ya harus lepasin. And then di sini ada Ace of Cups, Ace of Pentacles, terutama about love life ya gitu. Jika dari kemarin punya kebiasaan bikin pola percintaan yang gitu-gitu lagi, ini dikasih kesempatan loh. Ada Ace of Cups, new love. Ace of Pentacles is also new person. Jadi ada orang baru yang datang, jadi ada percintaan baru juga. Tapi kalau kamunya kayak manusia nih, dikasih orang baru, percintaan baru, gaya cinta yang baru, sifat orang itu juga baru. Tapi kalau manusianya itu stay the same, karena terbiasa sama sesuatu yang toxic, itu bakalan nularin gitu. Yang tadinya hubungannya sehat tertular jadi hubungan yang sakit juga gitu. So dari diri sendiri harus melek untuk tidak melakukan hal yang sama gitu-gitu lagi gitu. Sini ada Five of Cups. Ini konsep kemelekatan sama sesuatu yang sudah tidak ada, sudah tidak baik, sudah tumpah, ya udah gitu. Ibaratkan kayak kamu kemarin pegang atau genggam gelas terlalu erat, gelasnya jatuh terus tumpah, terus kamu nangisin kenapa? Udah jatuh, udah ke tanah gitu, ibaratkan keserap tanah, airnya udah nggak bisa kamu rauk-rauk lagi gitu. Yang bisa kamu lakukan adalah moving on, find something else gitu. Jadi kalau dari energi The Five of Cups, sometimes ini juga ada penyesalan kalau aku lihat. Kadang-kadang penyesalannya, kenapa ya aku wasting time? Kenapa ya aku buang-buang waktu kemarin? Kenapa ya aku gini? Kenapa ya aku gitu? So ini bukan waktunya buat penyesalan juga gitu. So ini bakalan datang. Aku yang tadi aku bilang, aku tidak akan manis-maniskan pembacaan. Jadi ini bakalan
hadir the Five of Cups, grief gitu, penyesalan, atau ada sesuatu yang masih kamu sisakan, entah itu kemelekatan sama memori masa lalu. Jadi ibaratkan kamu dikasih jalan, maju ke depan, matanya masih ke belakang. Pas. Ini ada Page of Cups also. Ini energi bucin. Ini bisa dua kemungkinan. Bisa kamu bucin sama seseorang, bisa orang bucin ke kamu. Gitu. Aku tidak bisa memastikan karena ini collective reading. Di sini ada Page of Cups. Kalau aku lihat ini konsep loyalty juga gitu. Jadi kadang-kadang ini bisa saja ada yang punya tantangan soal kesetiaan gitu. Jadi bisa terlalu setia sama sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk diri kamu, atau ada seseorang yang hadir setia banget, memberikan kamu konsep kesetiaan yang tulus gitu, tapi kamu agak gak nyadar karena yang tadi aku bilang, punya kemelekatan atau kecanduan sama sesuatu yang harusnya udah ditutup gitu, harusnya udah dilepasin. So the rest of this year, kalau aku lihat about love banyak banget ya gitu. Jadi strong banget tentang percintaan. Selain tentang keuangan, the Ace of Pentacle mungkin konsep materi yang datangnya kayak hadiah gitu. Ini sesuatu yang seperti besar dalam bentuk materi datang. Dan growth itu mungkin seperti apa yang sudah kamu lakukan tumbuh gitu. Cuman yang aku lihat jelas adalah ini ada sesuatu yang besar dalam bentuk besar gitu, bukan yang kayak sedikit ketabung gitu. Ini dalam bentuk langsung blok gitu, besar. But also yang gede lainnya adalah soal percintaan. And this is a new love, tergantung dari dirimu sendiri, can accept it or not gitu, bisa nerima itu atau tidak gitu. Nah, kita harus mampu untuk memenuhin dulu gitu. Don't looking for, jadi jangan mencari seseorang untuk mengisi, tapi kita harus mengisi dulu. Saat kita ngerasa satisfied, ngerasa puas nih gitu sama kehidupan diri kita, sama diri kita sendiri dalam konsep cinta ke diri sendiri, baru saat ada orang yang muncul, kamu bisa memilih gitu. Gimana nih caranya untuk bisa membenahi kehidupan percintaan aku agar tidak gagal gitu. So, and also di sini ada konsep healing, the master healing di sini. Jadi aku percaya kalau setiap orang itu mampu untuk healing dirinya masing-masing gitu. Karena setiap orang healingnya tuh beda-beda. Sama kayak sidik jari sih kalau aku lihat. Jadi karena manusia itu tipe healingnya berbeda-beda, kamu bisa nemuin sendiri di tahun ini cara untuk aku healing gimana yang paling pas gitu. Bisa lewat inspirasi, bisa juga lewat apa yang kamu pelajari, atau bisa datang kayak ilham aja gitu. Tiba-tiba aku bisa nih healing diriku sendiri gitu, bisa menyembuhkan diriku sendiri gitu. Di sini ada bottom of the deck, ada energi the moon. Jadi ini kayak gini loh, kadang-kadang banyak yang terjebak sama illusion gitu, ilusi. Ini misinterpretation. Jadi ibaratkan kayak salah mengartikan situasi gitu. Pertama, ini bisa juga saat ada yang sesuatu yang baru gitu. Kita ngelihat dari luar, kita udah nilai sesuatu dulu gitu. Kita gampang untuk jumping into conclusion. Kita gampang untuk narik kesimpulan gitu. Biasanya pakai ego, atau biasanya juga karena kita sotoy ibaratkan. Akhirnya kita nggak ngelihat dalamnya kayak gimana. Akhirnya kita nggak menelaah dulu gitu. Ibaratkan di luar kamu ngeliatnya merah, ternyata di dalamnya warnanya pink. Ternyata di dalamnya warnanya gold gitu. Kita langsung nebak aja itu warna merah gitu. Sama kayak kita nilai manusia pun seperti itu. Oh, dia itu baik banget. Ternyata pas di dalamnya ternyata nggak baik banget. Jadi
Jangan sampai terjebak sama sebuah ilusi yang kita buat sama ekspektasi kita gitu. Jadi dari energi temuan itu kan kita punya imajinasi, kita punya ekspektasi nih gitu. Itu pasti indah banget yang namanya imajinasi dan ekspektasi. Tapi jangan sampai kita nilai orang, nilai situasi karena imajinasi dan ekspektasi. Kita harus lihat realita juga sama atau tidak gitu. Jadi kita tidak salah menilai situasi gitu. Kalau masih bingung, clearing dulu pikirannya. Jangan mengambil keputusan, jangan milih sesuatu sesaat gitu. Clearing mind dulu, jernihkan pikiran, gunakan hati dan intuisi. So, aku bakalan lihat ke keyword for this year. The rest of this year. Ada miracle, keajaiban. Ada keajaiban, ada potential, sama ada stillness. Gini, kamu diberikan kesempatan untuk ngegali potensi diri. Saat manusia mampu untuk bisa menemukan potensinya, dia bakalan lebih mudah menjalani hidup ini secara materi, secara uang, itu juga akan ngalir gitu. Secara lingkungan sekitar, social life, secara hubungan sama manusia dan hubungan sama yang di atas gitu. Kita akan benar-benar terkoneksi lah gitu. Jadi saat punya kesempatan untuk bisa menggali tentang diri sendiri, ya gali gitu. Jangan malas buat belajar terutama tentang diri sendiri. Kadang-kadang manusia tuh ya udah hidup aja gitu. Tapi nggak mau belajar gitu. Everything that happening to us, apapun yang kita lakuin, apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, masalah, kebaikan, rezeki, anugerah, dan segala macam, itu adalah bentuk-bentuk caranya semesta buat ngegali potensi diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau kontemplasi, nggak mau mahamin apapun yang terjadi, kita akan gagal terus untuk cari potensi. Makanya kita dikasih masalah, manusia dikasih rezeki, agar manusianya tuh mampu buat kontemplasi gitu. Jadi dikasih kesempatan buat istirahat, kontemplasi. Lalu di sini ada stillness, akan lebih kalau aku lihat kamu bakalan kelihatan lebih graceful the end of the year, bakalan kelihatan lebih bersahaja gitu, bakalan lebih pasti lagi. So aku bakalan lihat dari oracle card. Rest of this year. Ada the warrior. Ada the temple. Agape. Ini ada sesuatu tentang hubungan kamu sama yang di atas. Bisa harus diperbaiki dan diperkuat atau belajar lebih dalam lagi. Dari energi siren sini. Ada keunikan tentang diri kamu yang harus kamu embracing. Jadi kalau ada sirens, aku nganggapnya kayak gini deh, kayak dongeng Little Mermaid, tahu kan? Jadi kayak dia tuh punya suara yang bagus, tapi dia give up suaranya buat dapetin kaki agar dia bisa bersama sama pangerannya gitu. Yang penting dalam hidup ini adalah kamu tidak giving up dirimu sendiri gitu. Jangan kamu mengorbankan dirimu sendiri, kemampuan diri kamu atau bakatmu untuk sesuatu yang palsu. Rugi banget, itu paling rugi di hidup ini. Paling rugi itu kehilangan jati diri sendiri. Jadi jangan sampai kamu kehilangan jati dirimu sendiri. Kalau punya keunikan, ya udah, kenapa emang ya gitu, embracing aja. Sini the temple. Ini balik lagi ngomongin soal konsep hubungan kamu sama Tuhan, sama yang di atas. Ini mungkin saran ya, coba deh explore lebih dalam lagi soal apa yang kamu yakini gitu, and then luangkan waktu
untuk pergi ke tempat ibadah. So, aku bakalan lihat ke ada believe in the impossible, percaya sama hal-hal yang tidak mungkin dalam hidup ini. Banyak hal-hal yang itu kuasa Tuhan, kadang-kadang kita nggak perlu tahu caranya gimana, itu bakalan kejadian asal kita punya kemampuan dan keyakinan. Bring love into the situation. Jadi tumbuhin cinta di situasi apapun dalam kehidupan kamu. So, you get to be free and happy. Kamu bakalan jadi lebih bebas lagi dan lebih happy lagi. Ini bakalan ada konsep purification, tapi dengan cara merefleksikan diri sendiri. Jadi pembersihan datangnya itu datang saat kamu mampu untuk bisa bercermin. Support. Kamu bakalan mendapatkan support dan arahan yang kamu butuhkan. 333. Ini mungkin jadi angka yang bakalan sangat signifikan. My body guides me to make healthy choices. Jadi juga dengerin badanmu. Badanmu tuh bikin kamu mampu untuk memilih pilihan yang sehat, gitu. Kalau misalnya kamu suka menyiksa, terutama menyiksa organ-organmu, tolong di stop. Jadi kalau misalnya contoh makan pedas, well secukupnya, jangan jor-joran gitu. Jadi agar si organ-organmu pun bakalan ngebantu kamu buat stay healthy. Yang tadi aku bilang, manusia itu punya kemampuan buat healing sendiri. Tapi kalau manusianya sendiri mensabotase, kayak nyakitin diri sendiri ya sama aja gitu. Nggak akan berguna juga si insting dan intuisi kita. I have magical gift. Kamu punya kemampuan yang luar biasa. I'm going to read all of it. Trust your intuition. Percaya sama intuisimu sendiri. Dan kamu mampu untuk bisa manifestasi. Satu. The forest itu bakalan ngebantu kamu buat grounding, ngebantu kamu buat lebih stabil. Ini jangan lupa self-reflection, bercermin sama diri sendiri. Kamu bakalan bisa ngelihat situasi dengan sepenuhnya saat kamu mampu untuk melakukan self-reflection. Dan mampu untuk terkoneksi sama higher self kamu. Di sini, your existence is a miracle. Remember to take care of yourself and show yourself all the love you can. Jadi, jangan lupa untuk menjaga dirimu sendiri. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa buku reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!